السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، معاشر المسلمين أعزنا الله وإياكم. Kita akan melanjutkan bab tentang al-buyu', jual beli. Wa an Ibn Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la tashtaru as-samaka fil ma'i fa innahu ghararun. Abdullah bin Mas'ud berkata, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, janganlah kalian menjual ikan yang masih berada di dalam air, karena itu termasuk gharar. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Ikhwani fillah azzalallah, hadis ini mempertegas apa yang sudah kita bahas pada kajian-kajian sebelumnya, bahwa kita dilarang melakukan transaksi jual beli yang di dalamnya ada unsur gharar. Gharar seperti yang sudah saya jelaskan adalah ketidakjelasan, baik ketidakjelasan barang yang mau dibeli atau barang yang dijual. Ketidakjelasan bisa menyangkut modelnya, sifatnya, kadarnya. Karena dalam transaksi jual beli segala sesuatu harus jelas. Harus jelas. Baik menyangkut barangnya, menyangkut uangnya, nominalnya, kemudian tempat serah terima barang. Kalau uang itu, kalau barang itu atau jual beli itu dengan sistem pembayaran tertunda, kapan dibayarkan, itu semuanya harus jelas. Ketidakjelasan ini yang diistilahkan dengan gharar. Nabi melarang jual beli yang ada unsur ghararnya, termasuk menjual ikan yang masih berada di dalam air. Air di dalam hadis ini tidak mutlak. Tapi yang dimaksud di dalam hadis ini adalah di dalam air yang sulit atau hampir mustahil ikan itu bisa diambil. Adapun ikan berada di dalam air, yang mana air itu ditempatkan di satu tempat yang mana ikannya bisa atau dengan mudah diambil, maka itu tidak ada masalah, karena tidak ada unsur ghararnya. Orang jual ikan yang sekarang ada biasanya mereka letakkan di akuarium, ya, filma di dalam air, tapi dapat diambil dan ikannya jelas, kelihatan, tidak ada unsur ghararnya. Kalau air di sungai, ikan di sungai, ya susah. Jadi unsur gharar itu disebutkan adalah jikalau jual beli itu disebutkan ada unsur ghararnya,
jikalau ada unsur ketidakjelasan, ya, ketidakjelasan, seperti barangnya majhul, barangnya tidak jelas, tidak diketahui, atau ma'dum, barang yang tidak ada wujudnya, belum ada wujudnya, au ma'juz anil husul alaih, atau barang yang sulit untuk dihadirkan, yaitu contohnya apa? Ikan di laut, itu selain belum diketahui juga sulit untuk dihadirkan. Seperti contohnya hadis yang telah kita bahas sebelumnya, seperti kata Rasulullah SAW, menjual janin yang ada di perut ibunya, itu ma'dum, barang yang belum ada. Kalaupun sudah ada janinnya, ada unsur gharornya ke depannya, apakah dia lahir dengan selamat apa tidak, apakah dia lahir dengan sempurna apa cacat, itu kan tidak tahu, ada ketidaktahuan. Maka tidak boleh menjual sesuatu yang masih janin yang ada di perut ibu, perut binatang, di dalam perut binatang, ya, perut kambing, perut unta, dan lain sebagainya. Intinya yang tidak ada unsur yang ada unsurnya ghararnya, ada unsur gharar, maka tidak boleh dilakukan. Jadi contoh-contohnya itu setelah kita kaji, telah kita bahas ya pada kajian-kajian sebelumnya, di mana Rasulullah SAW menyampaikan tentang contoh-contoh yang termasuk dari jual beli gharar. Kemudian dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma qala naha Rasulullah SAW an tuba'a thamaratun hatta tut'im. Nabi SAW menjual buah-buahan hingga matang. Tidak boleh dijual sampai buah-buahan itu matang. Buah-buahan yang tidak matang itu tidak boleh dijual. Wala yuba'u sufun ala dhahrin. Tidak boleh juga menjual bulu yang masih melekat di punggung hewannya. Hewan itu masih hidup, tidak boleh dijual. Ya. Wala labanun fi dhara', tidak boleh menjual susu yang masih di tempatnya atau di tetek hewan tersebut. Ya. Boleh dijual kalau sudah diperas, tapi masih di tempatnya itu tidak boleh, karena di dalamnya ada unsur gharar. Berapa kadarnya belum tahu. Ya. Begitu juga bulu atau sufun, bulu yang ada masih berada di kulit hewan yang masih hidup, di punggung hewan yang masih hidup. Ini juga termasuk jual beli gharar. Dan Rasulullah SAW melarang kita untuk menjual buah-buahan yang belum matang. Walaupun banyak sekarang para penjual yang menjual buah-buahan yang belum matang, ya. Apalagi dengan pengelabuhan, penipuan, yang dijadikan sebagai contoh sampelnya itu buah-buahan yang matang, biasanya yang manis-manis, ya. Atau biasanya ditaruh di depan, di atas, sehingga orang ketika ngicipi enak, manis, beli, pulang, separuhnya nggak ada yang manis, ya. Ini penipuan. Maka ketika seorang pedagang ingin menjual buah-buahan, dia harus yakin bahwa ini memang sudah matang. Dan orang pedagang itu biasanya tahu mana yang belum matang, mana yang sudah matang. Haram melakukan penipuan tersebut. Sebagaimana hadis yang juga telah saya sampaikan pada minggu yang lalu, di mana Rasulullah SAW mengancam dengan keras orang-orang yang melakukan penipuan. Di mana Nabi pernah melewati seseorang yang menjual gandum. Lalu Nabi SAW memasukkan tangannya ke dalam,
dan ternyata di bagian bawah dari tumpukan gandum itu basah. Maka Rasulullah SAW mengatakan, "Ma hadha ya sahib at-ta'am?" Apa ini? Apa ini? Kata Rasulullah SAW. Maka penjualnya mengatakan, "Ya Rasulullah, asabathu balal." Kena hujan, basah dia kena hujan. Maka kata Nabi, kenapa tidak engkau letakkan di atas sehingga orang tahu kalau di dalam tumpukan gandum ini ada yang basah. Lalu beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ghasya falaysa minna, atau man ghasyana falaysa minna." Siapa yang menipu kami, yakni umat Islam, maka dia bukan dari golongan kami. Kata-kata bukan dari golongan kami itu adalah ancaman dan menunjukkan dosa yang besar dan ancaman yang luar biasa ketika seseorang dikatakan dia bukan dari golongan kami, dia bukan dari golongan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu bisa terjadi, dia dianggap sebagai orang bukan golongan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kalau dia melakukan penipuan. Sekalipun dia sujud, ruku, rajin berjamaah, tapi kalau menipu orang, dia bukan dari golongan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan betapa banyak sekarang ini orang yang melakukan penipuan. Menipu. Padahal dia rajin salat. Dia rajin puasa Senin Kemis. Maka bab-bab muamalah, pergaulan, interaksi dengan sesama itu harus kita perhatikan. Dan harus kita pastikan bahwa interaksi kita dengan orang lain betul-betul tidak ada unsur kezaliman, tidak ada unsur penipuan, tidak ada unsur pemerasan, tidak ada unsur yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala dan dilarang oleh Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena berat kalau sampai ada kezaliman, penipuan, tobatnya tidak cukup hanya dengan istighfar, dengan mohon ampun langsung kepada Allah, tapi dia harus meminta dihalalkan dari orang yang bersangkutan. Kemudian dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam naha an bai'il madhamin wal malakih. Rasulullah sallam, kata Abu Hurairah, melarang menjual al-madhamin, yakni sperma ternak jantan, wal malakih. Madhamin adalah janin. Rasulullah melarang menjual janin yang masih di perut ibunya, yang masih di perutnya, perut induknya, dan Rasulullah melarang menjual sperma ternak jantan. Jual sperma. Jadi ada orang membeli sperma untuk agar ternak betinanya hamil. Ini juga dilarang. Tidak boleh menjual beli sperma ternak jantan, dan juga tidak boleh menjual janin yang masih ada, menjual atau membeli janin. Kemudian ikhwani fillah azzalallahu wa iyyakum, kita berlanjut pada bab berikutnya yang masih dalam konteks jual beli, yaitu babul khiyar. Babul khiyar, bab tentang khiyar. Apa itu khiyar? Khiyar adalah hak pilih untuk melanjutkan atau membatalkan transaksi jual beli yang dimiliki oleh penjual maupun pembeli. Itu namanya khiyar. Hak pilih untuk melanjutkan transaksi jual beli atau membatalkannya yang dimiliki oleh penjual maupun pembeli. Kadang-kadang seorang penjual menjual barangnya tanpa berpikir atau tanpa berpikir yang panjang. Begitu pula kadang-kadang seorang pembeli membeli barang yang belum difikirkan secara matang. Maka untuk menutup pintu penyesalan
Islam memberikan kesempatan bagi penjual dan pembeli al-khiyar, hak pilih itu. Ya. Untuk lebih jelasnya kita membaca hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang berkaitan dengan al-khiyar. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man aqala musliman bai'atahu aqala Allahu athratahu. Rawahu Abu Dawud. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang menerima pembatalan jual beli seorang muslim, man aqala musliman bai'atahu, barang siapa yang menerima pembatalan jual beli seorang muslim, aqala Allahu athratahu, Allah akan menghapuskan dosa-dosanya pada hari kiamat. Allah akan mengampuninya. Apa yang dimaksud menerima pembatalan jual beli? Yakni menerima orang yang ingin membatalkan transaksinya. Baik yang menerima itu penjual maupun yang menerima itu pembeli. Contoh dari penjual, dia menjual barang, transaksi sudah beres, selesai. Transaksi sudah selesai. Lalu ternyata si pembeli ini menyesal, atau dia merasa membeli barang yang sebetulnya tidak dia perlukan, atau alasan-alasan yang lain yang kemudian dia ingin mengembalikan. Si pembeli ketika transaksi ini sudah selesai, si penjual ketika transaksi ini sudah selesai, dia berhak untuk menolak. Ketika ada orang mau mengembalikan barangnya, dia berhak untuk menolak. Selama tidak ada aib, tidak ada cacat, dia berhak. Tapi kalau dia menerima pembatalan tersebut karena untuk membantu si pembeli, untuk menghilangkan penyesalan si pemberi, orang seperti ini akan mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Karena dia membantu saudaranya, meringankan saudaranya, menghilangkan rasa penyesalan dari saudaranya. Atau sebaliknya, penjual yang minta dibatalin. Dia menjual barang, ternyata setelah transaksi selesai, jual beli sah, ternyata dia merasa bahwa barang yang dia jual itu masih dia butuhkan. Lalu dia datang kepada pembeli, saya butuh barang itu lagi, coba kita batalkan, saya kembalikan uangnya. Si penjual, si pembeli berhak untuk menolak, berhak dia. Kalau dia tolak, dia tidak dosa. Tapi kalau dia mau menerima, mau membatalkan transaksi itu, Allah memberikan kelebihan, Allah memberikan pahala. Ya. Jadi membatalkan transaksi itu, kalau jual beli sudah selesai, itu masing-masing pihak berhak untuk menolak. Berhak untuk menolak. Tapi kalau dia mau membantu, membatalkan, maka dia akan diampuni dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah keutamaan ikhwani fillah kalau kita bersikap membantu, meringankan orang lain. Keutamanya besar. Begitu juga dosanya besar kalau interaksi kita itu justru menyulitkan, menipu, menzalimi orang lain. Ini sering saya ungkap, interaksi muamalah ini sangat-sangat penting. Ada sebagian orang yang hanya memikirkan ibadahnya, dia merasa sudah baik, ya, sudah haji, sholat, puasa, dia sudah merasa di surga, umroh berkali-kali. Padahal muamalah, interaksi dia dengan orang lain sangat buruk. Ini bisa menceburkan dia ke dalam azab Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita harus memperhatikan hubungan kita dengan Allah, kita perhatikan. Hubungan kita dengan sesama harus kita perhatikan. Termasuk orang-orang yang berkecimpung dalam dunia bisnis. Ini juga harus diwaspadai hal-hal yang bisa mendatangkan murka Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini membatalkan transaksi. Akan tetapi ada pembatalan yang harus diterima oleh si penjual.
Yaitu ini sudah kita bahas, yaitu pembatalan dari si pembeli jikalau barangnya itu ada aibnya, ada cacatnya. Maka si pembeli berhak untuk mengembalikan dan si penjual tidak boleh menolak. Kalau aib itu memang datang dari penjual, tidak boleh dia menolak. Atau si penjual menipu, ternyata diketahui di situ ada unsur penipuan yang sangat besar. Si pembeli boleh mengembalikan barangnya dan si penjual tidak boleh menolak. Tapi kalau tidak ada unsur, tidak ada cacat dalam barang itu, maka si penjual berhak untuk menolak. Tapi kalau dia terima pembatalan tersebut, dia terima permintaan penjual tersebut, maka dia akan mendapatkan fadilah yang besar. Kemudian dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Idza tabaya'a ar-rajulan," jika dua orang melakukan transaksi jual beli, fa kullu wahid minhuma bil khiyari ma lam yatafarraqa wa kana jami'an, maka masing-masing punya hak pilih. Masing-masing punya hak pilih untuk melanjutkan atau membatalkan malam yatafarraqa wa kana jami'an, selama mereka berdua masih dalam tempat jual belinya. Atau yukhayyir ahaduhumal akhar, atau salah satu dari keduanya menawarkan khiyar, pilihan. Fa in khayyara ahaduhumal akhar fatabaya'a ala dhalik faqad wajaba al-bai'. Jikalau salah satu di antara keduanya menawarkan pilihan dan disepakati, maka jual beli telah selesai, jual beli telah sah. Wa in tafarraqa ba'da an tabaya'a, kalau mereka berdua berpisah setelah melakukan transaksi jual beli, walam yatruk wahidun minhumal bai' faqad wajabal bai', dan salah satu tidak membatalkan jual belinya dan mereka sudah berpisah, maka jual beli itu sah. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, dan lafadznya milik Imam Muslim. Ikhwani fillah, maksud dari hadis ini dan pelajaran yang bisa kita ambil dari hadis ini, yang pertama, seperti sesuai dengan judul bab ini, babul khiyar, bahwa penjual dan pembeli itu punya hak pilih untuk melanjutkan atau membatalkan ketika mereka masih sama-sama di tempat jual beli. Akan tetapi hak pilih ini menjadi gugur kalau ada kesepakatan untuk menggugurkannya. Bisa difahami? Ya. Jadi umpamanya orang melakukan transaksi jual beli masih di dalam majlis, masing-masing punya hak pilih, walaupun uang sudah diterima, barang sudah terima, ketika masih di dalam majlis, itu keduanya masih punya hak pilih untuk membatalkan, mengembalikan ketika masih di dalam majlis. Kalau sudah keluar, tidak boleh lagi mengembalikan barangnya atau mengembalikan uangnya. Tapi kalau masih di dalam majlis, itu punya hak pilih untuk mengembalikan. Ini namanya khiyar. Kecuali kalau ada kesepakatan. Kecuali kalau ada kesepakatan, setelah barang kamu terima, tidak ada lagi hak untuk mengembalikan. Ini kesepakatan dan disetujui, selesai. Walaupun masih di dalam majlis, tetap barang itu tidak boleh dikembalikan. Ini yang dimaksud oleh Rasulullah SAW, au yukhayyir ahaduhumal akhar, atau salah satu dari keduanya memberi hak pilih. Ya, ini barang yang ente beli, setelah ente beli, tidak boleh ente kembalikan. Ente serak dengan barang ini, mau dengan barang ini, oke, dia mau, dia beri. Ketika sudah ada kesepakatan tidak boleh mengembalikan, maka sudah selesai dan diterima, walaupun masih di dalam majlis, walaupun masih di dalam tempat akad. Kemudian
hadis kedua dari babul khiyar dari Amr bin Shu'aib, dari ayahnya, dari kakeknya radhiyallahu anhum, semoga Allah meridhai mereka, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qaal, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-ba'i'u wal mubta'u bil khiyari hatta yatafarraqa. Pembeli dan penjual itu punya khiyar, punya hak pilih sampai mereka berpisah. Illa an takuna safqata khiyarin, kecuali kalau sudah ditetapkan tentang khiyarnya, walaupun belum berpisah tapi ditetapkan tentang khiyarnya. Setelah kita memperoleh barang, tidak ada lagi hak untuk mengembalikan. Kalau sudah ditetapkan seperti itu, ya ketetapan itu sah. Wala yahillu lahu, dan tidak dihalalkan baginya, ayyufariqahu, cepat-cepat meninggalkan lawan transaksinya, khasyata ayyastaqilahu, karena takut pembatalan jual belinya. Dia tahu kalau masih dalam majlis itu ada hak melanjutkan atau membatalkan. Maka seseorang tidak dihalalkan kemudian membeli langsung segera dia segera dia cabut dari tempatnya, pergi dari tempatnya, takut kalau seandainya nanti dibatalkan. Ya. Tidak perlu bersikap seperti itu, ya ngomong langsung aja, ngomong langsung, bicara langsung, yakni bahwa ini jual beli selesai, kita terima uang, kita terima barang, ya sudah selesai. Ya. Berarti jual beli sah. Tidak perlu melakukan dengan cara-cara kotor seperti itu. Ya. Biasanya orang kalau melakukan cara kotor seperti itu, dia segera pergi, itu biasanya ada sesuatu yang dia sembunyikan. Ya. Pasti dia melakukan penipuan. Dan itu orang-orang yang tidak memiliki niat atau iktikad yang baik dalam melakukan transaksi jual beli. Di dalam riwayat yang lain, Rasulullah SAW bersabda, hatta yatafarraqa an makanihima, bahwa penjual dan pembeli itu punya hak untuk melanjutkan atau membatalkan sampai mereka berdua berpisah dari tempat mereka berdua. Kemudian dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, beliau berkata, dzakara rajulun li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ay yukhda'u fil buyu'. Ada seseorang yang Nabi sallallahu alaihi wasallam mendengar atau dilaporkan ada seseorang yang ditipu dalam jual belinya. Dia menjual barang lalu dia ditipu. Barang ini dibeli dengan harga yang sangat-sangat rendah. Maka Rasulullah SAW mengatakan kepada orang tersebut, idza bay'ata, kalau kamu menjual atau membeli, faqul, maka ucapkan, persyaratkan, la khilabah, tidak ada penipuan dalam transaksi ini. Itu sebagai penegasan bahwa kalau ada penipuan, dia berhak untuk membatalkan. Ya. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Hadis ini ada asbabul wurud, atau sebab yang kisah yang melatar belakangi sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, di mana ada seseorang di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang melakukan transaksi jual beli, di mana dia itu orangnya fi aqlihi dha'fun. Ya, dia punya kelemahan dalam akalnya, di akalnya ada kelemahan. Ya. Enggak cerdas, enggak pinter. Fa'ata ahluhu an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam. Keluarganya ini datang kepada Nabi. Ya Rasulullah, ahjur ala fulanin fa innahu yabta'. Ya Rasulullah, buatlah atau cekalah orang ini. Laranglah dia untuk menjual barangnya, karena dia orang yang tidak pandai. Ini nanti ada babnya sendiri, bab pencekalan. Ada orang-orang yang harus dicekal oleh pemerintah untuk tidak melakukan transaksi jual beli karena dia tidak memenuhi persyaratan, seperti anak di bawah anak yang belum baligh.
atau orang yang fi aklihi dha'fun, orang yang tidak pandai, ini tidak boleh karena dia akan merugikan. Maka oleh Rasulullah SAW dipanggil orang ini, dan Rasulullah melarangnya untuk menjual. Tidak boleh kata Rasulullah. Tapi orang ini ngotot, ya Rasulullah, inni la asbir anil bai'. Ya Rasulullah, saya ini nggak sabar, tidak iso saya ini harus menjual barang, sudah tabiatnya sudah seperti itu. Maka kata Rasulullah SAW, in kunta ghaira tarik lil bai' faqul ha la khilaba, ha wala khilaba. Kalau kamu tidak bisa, maka persyaratkan, ngomong sama lawan transaksimu, tidak ada penipuan, tidak ada penipuan, ingatkan dia. Maka sebetulnya orang yang di dalam akalnya ada dha'fun, atau siapapun orang yang tidak pandai, itu tidak boleh dia tidak boleh dia masuk dalam dunia jual beli. Makanya ada persyaratannya dan sudah kita bahas, termasuk anak-anak yang dibawa atau anak-anak yang belum baligh, itu sebetulnya tidak boleh. Kemudian para ulama memberikan pengecualian, kecuali dalam barang-barang atau barang-barang yang tidak terlalu besar nilainya, atau hal-hal yang sudah menjadi kebiasaan, anak-anak pun bisa menjual dan membeli dalam masalah ini. Kenapa dipersyaratkan anak yang belum baligh tidak boleh, atau anak kecil, anak yang belum mumayyiz, anak yang belum belum bisa mengetahui mana yang baik mana yang buruk, tidak boleh, karena sekali lagi itu bisa merugikan dia, Wallahu a'lam bissawab. Insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Mudah-mudahan bermanfaat kajian kita pada malam hari ini. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.